Ini langsung ke kebutuhan guru. Tadi mohon maaf saya terlambat, tapi saya sudah mendapatkan laporan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi terkait dengan apa sih yang harapannya untuk masa mendatang setelah Undang-Undang ASN ini diterbitkan, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin sampaikan langsung ke secara teknis kebutuhan ASN guru dan tendik tahun 2024. Ini Bapak Ibu, ini ada visi besar perencanaan kebutuhan guru dan tendik yang menjadi visi kami untuk pemenuhan kebutuhan guru yang saat ini masih banyak kekosongan. Karena tidak bisa boleh turun ya Pak, nggak kelihatan dari sini. Di layar ini Bapak Ibu, kami punya visi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pemenuhan kebutuhan guru. Jadi kami ingin satuan-satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu semua itu terpenuhi kebutuhan guru yang berkualitas. Jadi bukan hanya asal ada guru begitu ya, tapi guru yang berkualitas pada sekolah negeri, karena ini ASN ya, pada satuan pendidikan negeri secara tepat waktu dan menjamin kualitas dan kesejahteraannya gitu. Nah, di sini ada situasi saat ini dan apa akibatnya, lalu penyebabnya kenapa dan apa akibatnya. Nah, situasi saat ini pemenuhan guru di satuan pendidikan belum berjalan dengan optimal. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya bahwa 2 tahun ini sudah bekerja sama dengan kami semua Panselnas, sehingga sudah banyak terangkat guru honor menjadi ASN. Jumlahnya jika semua selesai pemberkasan saat ini sudah nambah 544.000, lebih dari sebelumnya ya. Ini prestasi untuk kita semuanya. Namun meskipun kita sudah berhasil nambah sampai 544.000, ternyata saat ini dalam memenuhi kebutuhan guru belum ada prosedur yang standar begitu ya. Mulai dari usulannya sampai penetapan formasinya. Jadi karena kami Panselnas ada banyak aturan yang harus diikuti dan ada banyak pertimbangan dari pemerintah daerah, maka semua usulan kebutuhan kita yang dihitung oleh Kemendikbudristek belum pernah bisa terpenuhi dengan maksimal gitu. Nah, di sini penyebabnya yaitu sekarang kan perekrutan itu 1 kali setahun dan terpusat. Hanya bulan tertentu saja begitu ya Pak ya. Kalau di Undang-Undang ASN tadi sudah ada boleh lebih dari 1 kali. Kemudian sementara guru-guru itu bisa berpindah banyak sebab, misalnya ada yang mutasi, ada yang meninggal, ada yang berhenti jadi guru karena sebab tertentu, sehingga kekosongan itu bisa terjadi sepanjang waktu. Dan ini dan di sini pada saat kebijakan pengadaan guru ASN dibuka, pemerintah daerah belum mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Saya tahu beberapa kali dalam rakor itu banyak pertimbangannya sehingga ajuan itu belum maksimal gitu ya. Ada pertimbangan anggaran, pertimbangan dan lain sebagainya, dan kami memahami. Dan akibatnya apa? Sekarang Bapak Ibu, guru honor di sekolah negeri itu banyak sekali, terus bertambah. Kenapa? Karena satuan pendidikan mulai merekrut sendiri karena memang butuh, bukan karena mungkin ada titipan, tapi memang butuh karena guru-gurunya pensiun. Lalu karena merekrut sendiri oleh satuan pendidikan, kualifikasi akademik, kompetensi, standarnya belum sesuai dengan harapan. Bahkan untuk mata pelajaran tertentu itu diajar oleh guru-guru yang bukan dari latar belakangnya. Dan dampak berikutnya, kesejahteraan guru itu menjadi tidak bisa terpenuhi karena mereka digaji dengan dana bos, dengan kebutuhan yang ya pokoknya asal-asal saja ya, gajinya antara 300.000, 500.000, diberikan 6 bulan sekali. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini alasannya masih banyak, ini hampir sama. Tadi di sini guru bisa pindah, berhenti dan seterusnya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, sebenarnya saat ini kalau kita lihat datanya di Kemendikbud, itu guru yang dibutuhkan untuk di sekolah negeri itu jumlahnya 2,1 juta. Dari 2,1 juta itu sudah terisi oleh ASN. ASN ini sudah 56%, alhamdulillah. Ini berkat Bapak Ibu semuanya. 56% ini termasuk lulusan P3K tahun 2021. Jadi 1,294.000 atau 56%-nya itu sudah ASN, luar biasa.
Dan diisi lagi yang oranye itu adalah P3K tahun 2022. Kita tambah lagi ASN 250.000 lebih. Itu berkat Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu bersedia mengajukan formasi dan mengangkat. Jadi sudah banyak ya. 56% tambah 11%. Jadi sudah 67%-nya ASN. Tapi masih ada guru-guru yang mengajar di satuan-satuan pendidikan kita itu non ASN. Jumlahnya 363.760 jumlahnya yang ngisi. Tapi sebenarnya kalau kita ngitung berdasarkan rasio kebutuhan hanya butuh 363.000. Namun Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah ASN itu jumlahnya sampai 529.000 lebih. Jadi numpuk-numpuk. Makanya ada yang ngajarnya sedikit karena sebenarnya kebutuhan hanya 363.000, yang ada 529. Ada kelebihan non ASN yang sekarang di sekolah-sekolah negeri itu 166.000. Sedangkan sebenarnya kalau kita pakai logika sederhana, kekurangan ini bisa diisi oleh yang tadi ada di satuan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau rekrut ASN lagi tahun 2023 tidak perlu yang ini ya, bukannya mengganti yang pensiun, itu tidak perlu lagi lulusan baru karena guru-guru non ASN tersebut sudah ada. Tinggal kita merekrut dari jumlah 529.000 itu. Dan selain non ASN yang berlebih, ASN pun juga banyak berlebih Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu yang mengeluh tidak dapat TPG padahal di ASN karena di situ berlebih, numpuk. Nah, saya sebenarnya sangat mohon ini dari pemerintah daerah meredistribusi sekolah-sekolah yang numpuk di kota-kota tadi agar mereka bisa mendapatkan haknya dan juga kita bisa memeratakan guru ini. Yang numpuk itu sampai 41.000 lebih. Kemudian kelebihan guru non ASN 166.000 dan guru-guru negeri yang sekarang DPK di sekolah swasta jumlahnya juga ada 45.241. Jadi kekurangan yang 363 itu bisa diisi dari ASN, tinggal sedikit sebenarnya. Jika kita akan menata dengan baik guru-guru di sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, slide berikutnya. Berikutnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalaman sudah kita alami selama 2 tahun. 2021 dan 2022 kita bersama-sama berkolaborasi gotong royong untuk melakukan seleksi ASN P3K. Jadi kami sangat senang dan berterima kasih karena dukungan Bapak Ibu semuanya. Semua proses ini bisa kita jalani dengan baik. Namun semua proses ini masih belum sempurna karena 2 kali kita melakukan usulan formasi 2021 dan 2022. Mohon bisakah dikembalikan paparannya? Saya kalau nggak ada kepean nggak tahu angkanya. Nah, ini kembali ke slide tadi supaya cepat sudah dilihat Pak moderator. Di sini tahun 2021 dan 2022 yang warna biru itu kebutuhan, yang warna oranye itu formasi yang lulus. 2 kali ini kita rata-rata di bawah 50%. Sehingga meskipun kita sudah berhasil melahirkan ASN, mengangkat ASN 544.000 lebih, tapi masih ada kekurangan. Tahun 2023 itu dibutuhkan 601.000, itu sudah akumulasi dari kekurangan sebelumnya. Usulannya hanya 296.000, sehingga menurut perhitungan kami tahun 2023 diproyeksikan kita masih perlu penuntasan ASN ini. Jika semua daerah kita semua bergotong royong, maka selesai tugas kita 305.000 lagi. Dan tahun 2025 kita sudah mulai membuka lembaran baru. Dan kami juga menghitung bahwa selama ini tahun 2021-2022 Tendik belum pernah diusulkan dalam P3K. Dan kami sudah menerima audiensi dari banyak asosiasi, forum-forum Tendik. Kami menghitung kebutuhan Tendik itu 82.701. Nah Bapak Ibu, kalau ini tahun ini kita nanti bersama-sama dengan dukungan dari Kemenkyu tentunya, dengan dukungan anggaran, kita usulkan 305.000, maka selesai Bapak Ibu. Dan sekedar informasi kepada Bapak Ibu semuanya, tentu di ruangan ini semua masih ingat bahwa kita punya
punya lulusan P1 ya, P1 tahun 2021 193.000 lebih. Tahun ini tinggal 19,6% saja yang harus kita tuntaskan Bapak Ibu. Kami berterima kasih tahun 2023 ini Bapak Ibu bersedia melakukan banyak penyesuaian sehingga tahun 2023 kita bisa menempatkan 50.000 lebih P1. Dan dengan segala upaya yang kita lakukan bersama, karena banyak sekali pertimbangan dan faktor, bukan pertimbangan sebenarnya, banyak sekali sebab, misalnya oversupply, misalnya sebab-sebab lain, maka masih ada 12.279 itu yang belum bisa kita tempatkan tahun 2023. Mereka adalah P1 atau prioritas 1 atau guru lulus PG seleksi 2021. Nah tahun ini, tahun depan hanya tinggal 12.000 lagi. Mari kita selesaikan bersama-sama supaya kita punya hutang bersama-sama ini selesai.